Om Swastiastu. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan sifat nilai mutlak X sama dengan X kuadrat. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian yang akan kita gunakan yaitu, perhatikan di sini. Yang pertama, kalian harus ingat bahwa sifat yang akan kita gunakan yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, menentukan pembuat 0. Langkah yang ketiga, meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Langkah yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Kemudian langkah yang terakhir, menuliskan kembali interval penyelesaian. Nah, agar kita lebih memahami mengenai cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan sifat, telah disediakan 2 buah contoh soal. Mari kita selesaikan bersama. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Untuk menyelesaikan soal jenis ini, sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian di sebelah kiri tadi, langkah-langkah penyelesaian yang ini, berarti langkah pertama kita harus menghilangkan dulu tanda nilai mutlaknya menggunakan sifat. Kita tulis dulu soalnya. 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Berarti jika kita ingin menghilangkan tanda nilai mutlak menggunakan sifat, itu artinya akar 3x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 4. Kemudian agar akarnya hilang dikuadratkan di kedua ruas. Berarti ruas kiri sisanya 3x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 4 kuadrat. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan menentukan pembuat 0. Caranya gimana? Berarti caranya kita pindahkan 4 kuadrat itu ke ruas kiri terlebih dahulu. 3x plus 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, ingat sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Berarti di sini 3x plus 2 plus 4 kali 3x plus 2 min 4 kurang dari sama dengan 0. Yang ini jadinya 3x plus 6 kali 3x min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan faktornya, baru kita cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya untuk yang ini 3x plus 6 sama dengan 0. 3x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 6 bagi 3 hasilnya min 2. Untuk yang ini 3x min 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Jadi pembuat nolnya itu adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 per 3. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya meletakkan pembuat 0. Meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Berarti kita buat dulu garis bilangan. Setelah itu letakkan semuanya di garis bilangan. Ada min 2 dan 2 per 3. Letakkan min 2 dan 2 per 3 pada garis bilangan. Nah, setelah itu cek di sini tandanya pada soal kan kurang dari sama dengan. Karena ada sama dengannya, pakai titiknya bulat penuh ya. Kemudian selanjutnya menentukan interval penyelesaian. Nah, menentukan interval penyelesaian bagaimana caranya? Caranya adalah kalian uji di masing-masing daerah. Ini kan ada daerah 1,
daerah 2 jadinya. Ilustrasikan aja seperti itu ya, daerah 3. Nah, kalian uji di masing-masing daerah. Apakah dia daerah itu bernilai positif atau bernilai negatif? Misalkan kita uji di daerah 2 ya. Daerah 2 itu berarti ada bilangan di antara min 2 sampai 2/3. Jadi simpelnya di antara min dan plus pasti ada bilangan netral di sana ya, yaitu 0. Boleh kita ambil uji di 0. Uji di X sama dengan 0. Masukkan X sama dengan 0 itu ke persamaan terakhir. Ke persamaan yang ini ya. Berarti 3 kali 0 tambah 6 kali 3 kali 0 dikurangi 2. 3 kali 0 kan 0. 0 tambah 6 hasilnya 6. 3 kali 0, 0. Dikurangi 2, min 2. Plus kali min hasilnya negatif ya. Negatif 12. Nah, ini uji tanda. Berarti kita dapat bahwa ketika X-nya sama dengan 0, nilainya di sana bernilai negatif. Maka dari itu, daerah 2 itu nilainya negatif. Daerah 1, silahkan nanti kalian uji boleh, hasilnya positif. Daerah 3 hasilnya positif. Biasanya dia akan selang-seling ya, positif, negatif, dan seterusnya. Namun agar kalian lebih yakin lagi, kalian bisa ambil titik uji di masing-masing daerah, kemudian dimasukkan ke tempat yang paling terakhir ini, baru cek nilainya positif atau negatif. Setelah itu, baru kalian tentukan tandanya di sana. Setelah itu, baru kalian menentukan interval penyelesaiannya. Kan setelah kalian memberikan tanda di masing-masing daerah, sekarang tinggal menentukan interval penyelesaiannya. Caranya gimana? Nah, lihat soal. Soalnya kurang dari sama dengan 4 kan? Setelah diolah bentuknya, di bentuk terakhir, di sini bentuk terakhir ini, bentuk yang ini. Nah, di bentuk yang ini kan kalian dapat kurang dari sama dengan 0, pembandingnya dengan 0 kan? Nah, sekarang cek. Nilai yang kurang dari sama dengan 0, nilai yang bagaimana? Jelas nilai yang negatif kan? Karena nilai-nilai yang kurang dari 0 itu merupakan nilai negatif. Sehingga kalian buat interval penyelesaian berada di daerah negatif. Silakan diarsir untuk mengetahui bahwa itu daerah penyelesaiannya. Nah, jadi ini kalian sudah dapatkan DP-nya di sini ya. Ini DP-nya. DP itu daerah penyelesaian. Bisa kalian sebut juga sebagai interval penyelesaiannya di sana. Setelah itu, langkah terakhir, menuliskan kembali interval penyelesaian. Berarti di sini kan yang ditanyakan oleh soalnya himpunan penyelesaiannya. Bisa kalian buat langsung terakhir. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 2/3. Jadi selesai sudah perhitungan untuk soal nomor 1. Hasilnya mendapatkan HP seperti ini ya. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, kita beralih ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk menyelesaikan soal yang kedua caranya sama. Jadi pertama kalian buat dulu soalnya yang akan kita selesaikan. Nah, setelah itu kita hilangkan tanda nilai mutlaknya menggunakan sifat. Berarti di sini jadinya 2x ditambah 3 dikuadratkan lebih dari akar x min 2 kuadrat. Jadi karena masih mengandung akar, maka ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan agar akarnya hilang. Sehingga ini jadinya di ruas kiri 2x plus 3 kuadrat lebih dari x min 2 kuadrat. Pindahkan bentuk ruas kanan ke ruas kiri. Di sini jadinya 2x plus 3 kuadrat min
X min 2 kuadrat. Lebih dari 0. Sekarang kalian ingat lagi sifatnya ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B. Ini diingat ya. Jadi kalau menggunakan sifat, bentuk ini pasti selalu dipakai. Jadi sekarang cek A-nya yang mana? Kan yang ini A. Ini B. A plus B, A min B. Berarti 2X plus 3 plus X min 2 kali 2X plus 3 min X plus 2 lebih dari 0. Kumpulkan yang sejenis ya, operasikan yang sejenis. 2X tambah X, 3X. 3 dikurangi 2 plus 1. Kemudian yang ini 2X min X masih X. 3 tambah 2, 5. Lebih dari 0. Terus sekarang tinggal dicari pembuat nolnya. Untuk yang ini 3X plus 1 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 per 3. Kemudian untuk yang ini X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 5. Kita sudah dapat pembuat nolnya. Setelah itu kita masukkan pembuat nol pada garis bilangan. Masukkan pembuat nolnya. Ada min 5, ada min 1 per 3. Berarti yang lebih kecil nilainya taruh di kiri, yaitu min 5. Terus setelah itu min 1 per 3. Sekarang lihat tandanya di sini. Tandanya itu lebih dari, tidak isi sama dengan. Berarti di sini titiknya kosong ya. Beda tadi dengan soal yang nomor 1. Soal nomor 1 ada tanda sama dengannya di sini. Kalau soal nomor 2 tidak ada. Makanya soal nomor 1 itu titiknya penuh, soal nomor 2 titiknya kosong. Nah, setelah itu kita menentukan interval penyelesaiannya. Caranya kita gunakan bantuan untuk mengetahui nilai dari masing-masing daerah. Apakah nilainya positif ataukah nilainya negatif. Caranya ambil titik bantu di masing-masing daerah. Misal, kita ambil titik bantu di daerah 3 ya. Daerah sebelah kanan negatif. Berarti kan nilainya selalu semakin membesar. Kemudian akan menemukan daerah yang bernilai positif. Jadi sebelum positif kita kan pasti menemukan nilai netral. Kita ambil nilai netralnya aja biar gampang hitungnya. Tapi kalau kalian mau ngambil nilai yang bukan 0 itu boleh. Misalnya di sebelah kanan min 1 per 3 ada bilangan apa aja? Kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya ada ya. Terserah kalian mau ambil apa. Jadi yang termudah biasanya kan yang digunakan 0. Sini diambil titik uji di 0. Ambil titik uji di 0, masukkan nolnya ke sini. 3 kali 0 tambah 1 hasilnya 1. Positif. Ingat itu ya, positif. Kemudian di tempat yang kedua, 0 tambah 5 hasilnya 5. Positif juga kan? Tadi yang pertama hasilnya positif, yang kedua hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Berarti di daerah 3 nilai daerahnya itu adalah positif. Berarti di daerah 2 negatif. Di daerah 1 positif lagi. Nah, setelah itu lihat soal di sini adalah yang lebih dari 0. Nilai-nilai yang lebih dari 0 nilai yang bagaimana? Nilai yang positif kan tentunya. Berarti arahkan interval penyelesaiannya itu ke arah yang nilainya positif. Silahkan boleh diarsir agar lebih jelas yang mana daerah penyelesaiannya. Berarti ini DP ya, daerah penyelesaiannya, ini juga daerah penyelesaiannya.
Nah, langkah terakhir tinggal menuliskan kembali interval penyelesaiannya. Jadi yang kalau ditanya di sini tentukan penyelesaian dari. Kita tidak perlu membuat dalam bentuk himpunan. Cukup kalian buat penyelesaian. Jadi di sini X kurang dari min 5 atau X lebih dari min 1/3. Jadi ini penyelesaiannya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian sehingga kalian dapat memahami cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat dengan baik. Silahkan kalian perdalam pemahaman kalian dengan rajin berlatih soal-soal sejenis ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om.